杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan cerita Dong Hua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah turun dari kereta binatang, Hua Yomeng menunjuk ke depan dan berkata, "Ini adalah rumah lelang Tong Tian. Ini adalah salah satu dari 3 rumah lelang terbesar di kota luar dan memiliki reputasi yang sangat baik. Saya dengar mereka akan mengadakan lelang dalam 5 hari dengan banyak barang langka yang dipamerkan." Yang mengangguk pelan. Setelah beberapa saat, ia menoleh ke arah Hua Yomeng dan berkata, "Presiden Hua, ini pertama kalinya Anda ke sini. Mengapa Anda sedikit gugup?" Hua Yomeng memaksakan senyum. "Ini bukan pertama kalinya saya ke sini. Saya sudah ke sini beberapa kali, mencoba menawar tetapi jarang menemukan apapun. Harganya terlalu tinggi dan saya tidak mampu membelinya. Ini pertama kalinya saya mengirimkan barang untuk dilelang, dan saya tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya." "Jangan takut." Yang memberinya tatapan menyemangati. Mendengar kata-kata Yangke, Hua Yomeng langsung tenang, dan dia berpikir, "Benar, saya ditemani oleh seorang kultivator alam raja kekosongan. Dan ini bukan sembarang kultivator alam raja kekosongan. Ini adalah sosok terkemuka yang bahkan Lu Tianfeng harus hormat. Meskipun balai lelang Tong Tian cukup kuat, mereka tidak akan mempersulit saya jika saya datang ke sini untuk mengirimkan barang-barang saya untuk dilelang, kan? Lagi pula, bukankah alasan dia membawa Yangke ke pesta hanya untuk memanfaatkan statusnya sebagai pencegah? Kalau tidak, jika kamar dagang 5 arah yang kecil saja mengeluarkan begitu banyak akta tanah, itu hanya akan menimbulkan masalah tanpa alasan." Memikirkan hal ini, Hua Yomeng segera menenangkan diri dan melangkah maju. Aula rumah lelang Tong Tian yang luas dan terang benderang tampak ramai. Saat Yangke dan Hua Yomeng masuk, seorang wanita muda menghampiri sambil tersenyum. Ia membungkuk hormat dan berkata lembut, "Saya menyambut Anda, Tuan dan Nona. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda di rumah lelang Tong Tian untuk memesan meja untuk beberapa hari ke depan? Mengirimkan barang atau untuk urusan penting lainnya?" Yang meliriknya dan inderanya yang tajam menunjukkan tingkat kultivasi wanita muda itu. Dia adalah seorang prajurit tingkat Raja Suci. Meskipun kekuatannya tidak terlalu tinggi, kekuatannya juga tidak rendah. Kehadirannya sebagai pelayan di aula tentu akan mencerminkan kemegahan rumah lelang Tong Tian. Di seluruh aula, setidaknya ada 80 orang seperti dirinya. "Kami di sini untuk melelang barang." Hua Yomeng kembali tenang seperti biasa dan tersenyum. "Bolehkah saya bertanya bagaimana caranya?" "Oh, jadi Anda di sini untuk melelang barang?" Wanita muda itu tersenyum manis. "Tuan, balai lelang kami tidak menerima barang senilai kurang dari 1 juta. Jika barang yang Anda lelang bernilai lebih dari 1 juta, maka kami memenuhi persyaratan. Untuk barang antara 1 juta hingga 5 juta, saya bisa mengurusnya untuk Anda. Untuk barang antara 5 juta hingga 50 juta, saya tidak lagi memiliki wewenang ini dan harus meminta bantuan manajer lain. Bagaimana jika lebih dari 50 juta? Hua Yomeng bertanya dengan suara rendah. Meskipun Hua Yomeng tidak tahu nilai pasti dari 30 akta tanah itu, ia tahu pasti nilainya lebih dari 50 juta kristal suci. Ekspresi gadis itu sedikit berubah, tetapi ia segera tersenyum. "Jika demikian, maka juru lelang kami, Tuan Li, akan menyambut Anda secara pribadi. Silakan datang ke sini, Tuan dan Nona."
Dia memahami betapa besarnya nilai barang-barang yang dikirim kedua orang ini yang melebihi kapasitas dirinya dan manajernya untuk menanganinya. Tanpa ragu ia membawa mereka masuk ke dalam balai lelang. Hatinya berdebar gembira. Lagi pula dalam pekerjaan mereka jika mereka berhasil menegosiasikan kesepakatan, mereka akan menerima imbalan yang besar. Namun Yangke tetap diam sepanjang perjalanan. Berdiri diam di belakang Wyoming seperti seorang penjaga. Hal ini membuat gadis itu merasa bahwa Wyoming adalah seseorang yang sangat penting. Ia tak berani mengabaikannya sedikit pun. Melewati aula yang ramai, mereka bertiga tiba di halaman yang tenang, seolah memasuki dunia lain. Dunia luar lenyap dalam sekejap, digantikan oleh suara air mengalir di bawah jembatan kecil dan dentingan alat musik gesek. Sungguh pengalaman yang menenangkan. Mereka berjalan sejenak di sepanjang jalan kerikil yang berkelok-kelok. Mereka bertiga tiba di sebuah gapura oval. Wanita muda itu mengeluarkan sebuah benda yang menyerupai kompas komunikasi dari cincin spesialnya dan menyalurkan kesaran spiritualnya ke dalamnya. Sesaat kemudian, kilatan cahaya memancar dari gapura itu. Sebuah tanda yang jelas bahwa batasan telah dicabut. Wanita muda itu kemudian berbalik dan berkata dengan hormat, "Silakan masuk, Tuan dan Nona. Akan ada seseorang di sana untuk menyambut Anda. Saya permisi dulu." Setelah itu ia berbalik dan pergi. Wyoming dan Yangke bertukar pandang lalu melangkah melewati gapura dan masuk ke halaman. Kemudian seorang wanita yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun menghampiri mereka. Ia membungkuk dengan anggun dan bertanya, "Apakah kalian berdua di sini untuk mengirim sesuatu?" "Iya." Wyoming mengangguk. "Silakan ikuti saya." Wanita itu berbalik dan memimpin jalan. Tetapi saat melakukannya ia melirik Yangke dengan curiga, seolah agak terkejut. Yangke memberinya senyum penuh arti. Ekspresi wanita itu sedikit berubah dan langkahnya menjadi sedikit goyah. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di sebuah pavilion batu. Di dalamnya, aroma teh memenuhi udara. Seorang wanita bergaun bunga sedang menyeduh teh. Gerakannya anggun dan sikapnya sangat anggun. "Nona, para tamu telah tiba," kata wanita itu sambil mendekat. Lalu berdiri di samping dan menunggu. "Manajer Lee?" Wyoming bertanya dan heran. Ia sepertinya tidak pernah menyangka bahwa orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang sebesar itu adalah seorang wanita. Dan bahkan sangat cantik. Dari segi penampilan dan temperamen, Wyoming hampir tidak bisa dibandingkan dengannya. "Apakah Anda terkejut?" Manajer Lee melirik Wyoming, merutkan bibir dan mengedipkan mata jenaka padanya. "Kenapa Anda pikir saya laki-laki?" Tidak. Wyoming melambaikan tangannya cepat. "Saya sedikit terkejut, tapi lebih tepatnya kekaguman." "Oh." Manajer Lee melirik Wyoming dan heran, lalu tampak mengerti sesuatu dan mengangguk. "Sepertinya Anda juga ketua sebuah faksi, jadi kita punya kesamaan." "Beraninya sebuah kamar dagang kecil dibandingkan dengan milik Anda," kata Wyoming merendah. Terlepas dari ukuran sebuah faksi, senior ketuanya memikul harapan dan masa depan semua saudara dan saudari, dan beban di pundak mereka sangat berat. Wyoming setuju, mengangguk berulang kali. Kedua wanita itu sejak pertama kali bertemu tampak seperti teman dekat, langsung menemukan kesamaan dan siap untuk mengobrol panjang lebar. Wanita di sampingnya tak kuasa menahan batuk pelan. "Nona, kalian berdua tamu di sini untuk mengobrol." Si Susi tersenyum meminta maaf. "Maaf, ada sesuatu yang menyentuh hati saya dan saya tak kuasa menahan diri untuk tidak bicara. Maaf telah mempermalukan kalian berdua. Silakan duduk." Wyoming ragu sejenak lalu duduk sesuai perintah. Lee Yusi hendak berbicara, tetapi tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk melirik liontin giok di pinggangnya. Sesaat kemudian ia mengangkat kepalanya dan menatap Yangke dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Tuan,
Mohon maafkan saya karena saya tidak pandai melihat sesuatu, karena saya telah menyinggung Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Oh, Yang Kem melirik liontin giok di pinggang Li Zuxi sambil tersenyum dan berkata dengan sedikit terkejut. Benda ini benar-benar bisa merasakan tingkat kultivasi saya. Maaf Tuan, manajer Li berkata dengan lembut. Orang-orang datang dan pergi ke sini setiap hari dan selalu ada beberapa master seperti Anda yang menyembunyikan kultivasi mereka. Saya hanyalah seorang prajurit alam kembali ke kosongan dan saya tidak dapat melihat kedalaman mereka. Jadi saya sengaja membuat benda ini agar tidak terlihat dan menyinggung siapapun. Saya tidak punya niat buruk. Yang Kem mengangguk ringan. Saya mengerti, tapi kenapa Anda begitu gugup? Belum lagi rumah lelang Tong Tian juga merupakan kekuatan besar di kota Zixing. Katakan saja dengan perlindungan wanita ini, manajer Li tidak perlu takut kan? Saat berbicara, Yang Kem menatap wanita itu sambil tersenyum. Ekspresi wanita itu sedikit berubah dan dia berbisik. Tuan benar-benar luar biasa kuat. Anda tidak hanya telah menyembunyikan persepsi saya, tetapi Anda bahkan berhasil mengetahui kekuatan saya yang sebenarnya. Saya mengagumi Anda. Baiklah. Yang Kem tersenyum tipis. Dia telah menyadarinya saat dia melihat wanita itu. Ia berada di tingkat pertama alam Raja Kekosongan. Tetapi ia pasti telah mempraktekkan semacam teknik penyimpanan ki yang tidak memiliki ciri-ciri Raja Kekosongan. Hanya seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi yang dapat mendeteksi hal seperti itu. Yang sekarang berada di tingkat kedua alam Raja Kekosongan dan kekuatan spiritualnya luar biasa dahsyat. Sebanding dengan seorang kultivator tingkat ketiga. Oleh karena itu, kekuatan dan kelemahan wanita itu sepenuhnya terungkap. Bagi sebuah balai lelang yang memiliki seorang ahli Raja Kekosongan sebagai penguasa, balai lelang Tong Tian jelas memiliki pengaruh yang sangat besar. Jadi hanya dengan beberapa patah kata, suasana menjadi tegang tak terjelaskan. Manajer Li terkekeh. Jangan terlalu memikirkan hal-hal sepele ini. Saya yakin setiap orang punya kesulitannya masing-masing. Mari kita langsung ke intinya. Interupsinya langsung menyelembutkan suasana. Baiklah, nama saya Linuo. Kira-kira kalian berdua mau kirim apa ke sini? Linuo memperkenalkan diri lalu menoleh ke Huayomeng dan bertanya. Ini dia, kata Huayomeng sambil mengeluarkan kotak berisi akta tanah dan meletakkannya di hadapan Linuo. Linuo mengambil kotak itu dengan curiga dan memeriksanya dengan seksama. Ia menyadari bahwa meskipun kotak itu berharga, isinya tidaklah tak ternilai. Ia langsung menyadari bahwa kotak itu hanyalah sebuah wadah. Ia membuka kotak itu dan melihat akta tanah di dalamnya. Linuo mengeluarkannya. Mata indahnya menyipit saat ia berseru. Ini. Wanita itu melirik juga dengan takjub. Akta tanah. Mungkinkah ini akta untuk kota bintang ungu? Iya, semuanya dari kota bintang ungu. Linuo meriksanya dengan seksama. Raut wajahnya semakin serius. Bagaimana mungkin ada begitu banyak dan semuanya dari jalan yang sama? Huayomeng tersenyum tipis. Akta-akta ini mencangkup seluruh jalan Tenglong. Tubuh Linuo menggigil. Meskipun telah melihat banyak hal dan menangani barang-barang yang berharga yang tak terhitung jumlahnya, ia tetap terkejut. Akta-akta untuk kota bintang ungu dan mencangkup semua akta untuk seluruh jalan Tenglong. Barang seperti itu saja sudah bernilai sangat mahal, apalagi jika digabungkan. Nilai semua akta tersebut setidaknya 2 kali lipat. Tiba-tiba seolah sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ia menatap Huayomeng dengan takjub dan bertanya. Saudari, mungkinkah Anda dari kamar dagang 5 arah? Huayomeng berseru kaget. Tuan Li juga pernah mendengar tentang kamar dagang 5 arah saya? Dia cukup terkejut. Lagi pula kamar dagang 5 arah bukanlah kekuatan besar di kota bintang ungu. Entitas yang sedang berjuang seperti kamar dagang 5 arah mungkin memiliki setidaknya 8.000 anggota. Bahkan mungkin 10.000. Rumah lelang Tong Tian cukup kuat.
Jadi bagaimana mungkin mereka pernah mendengar tentang kamar dagang 5 arah? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya, tapi baru 2 hari ini. Lin Nuo melirik Yang Ke dengan penuh arti dan berkata, saya dengar seseorang dari kamar dagang 5 arah begitu berani sampai memukuli Diakon Min dan seorang kapten penjaga di gerbang kota. Mereka tidak hanya lolos tanpa cedera, tetapi mereka bahkan menyuruh Komandan Lu Tianfeng datang sendiri untuk meminta maaf dan perbaikan. Begitu saudari menunjukkan akta-akta ini, saya tahu itu permintaan maaf Komandan Lu. Bagaimanapun hanya Komandan Lu yang berwenang untuk memobilisasi hal-hal ini. Berita menyebar begitu cepat. Wayang memerutkan kening. Saya rasa bukan karena berita menyebar begitu cepat, melainkan karena rumah lelang Anda cukup banyak akal dan berpengetahuan luas, kan? Yang Ke tersenyum pada Lin Nuo yang membuat Lin Nuo tersipu dengan senyum masam. Ia berkata, berbisnis di kota bintang ungu membutuhkan kewaspadaan yang konstan. Maaf telah mempermalukan Anda, Tuan. Tidak banyak orang tahu tentang permintaan maaf ini. Rumah lelang Tongtian kami adalah salah satunya. Tetapi apa yang terjadi di gerbang kota kemarin mungkin diketahui seluruh kota. Dan kamar dagang 5 arah pasti akan menjadi sangat terkenal. Seluruh kota tahu? Wajah Woyomeng memucat. Kamar dagang 5 arah adalah kekuatan kecil, tetapi sekarang tiba-tiba menjadi pusat perhatian seluruh kota. Ini mungkin bencana, bukan berkah. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yang Ke untuk meminta bantuan. Tapi Yang Ke hanya tersenyum tipis, mendesaknya untuk tenang. Sehingga Woyomeng akhirnya tenang. Saudari, apakah Anda yakin ingin melelang semua akta ini? Lin Nuo adalah seorang pengusaha, dan dengan bisnis yang datang menghampirinya, ia tidak memikirkan hal lain. Ia segera menenangkan diri, menatap Woyomeng dan bertanya. Iya, lelang semuanya. Woyomeng mengangguk. Meskipun ia punya rencana sendiri, semua ini hanya tersedia karena Yang Ke. Karena Yang Ke menyarankan agar ia menjual semuanya, tentu saja ia tidak keberatan. Sayang sekali, desa Lin Nuo. Jika saya menyimpannya dengan metode saudari, kamar dagang 5 arah akan terkenal di seluruh negeri dalam waktu kurang dari 10 tahun. Nona Li, Anda terlalu baik. Saya tidak mampu melakukan itu. Woyomeng melambaikan tangannya. Saudari, mengapa begitu rendah hati? Meskipun kamar dagang 5 arah tidak begitu terkenal saat ini, dengan dukungan Tuan ini. Ia baru saja setengah jalan ketika tiba-tiba menyadari senyum pahit Woyomeng. Ia langsung mengerti. Tahu, Yang Ke tidak akan selamanya bersama kamar dagang 5 arah. Jadi dia segera berhenti bicara dan tersenyum. Baiklah. Karena saudari ingin menjual semua akte ini, tentu saja saya setuju. Tapi saya punya pertanyaan. Apakah Anda ingin menjualnya secara terpisah atau melelangnya secara keseluruhan? Woyomeng memerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Sebagai seorang pengusaha, ia tentu saja memahami perbedaan antara akte terpisah dan tidak terpisah. Memisahkannya akan memastikan akte-akte tersebut mudah dijual. Lagi pula, meskipun setiap akte berharga, selalu ada banyak kamar dagang atau faksi yang mampu membelinya. Namun, ini akan menghilangkan keuntungan dari keterkaitan tersebut. Namun jika dilelang secara keseluruhan, lebih dari 30 akta ini akan terlalu berharga, dan hanya akan ada sedikit faksi yang mampu membelinya. Namun nilainya juga akan meningkat secara signifikan karena nomor seri pada akta-akta tersebut. Tapi setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga sulit untuk menentukan mana yang lebih baik. Jadi dia menatap Yang Ke, berharap Yang Ke akan memperingatkannya. Tapi Yang Ke tersenyum kecut padanya. Saya jago bertarung, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang hal semacam ini. Kenapa Anda tidak mendengarkan saja nasihat Nona Li? Mata Woyomeng berbinar, dan ia menatap Lin Nuo dengan penuh semangat. Lin Nuo merucutkan bibirnya dan tersenyum. Karena Tuan begitu baik, saya akan sedikit lega. Saudari, saran saya adalah melelang semuanya.
agar awalnya adalah 100 juta kristal suci. 100 juta? Wajah cantik Wyoming berubah drastis. Suaranya bergetar. Ia hampir pingsan karena bahagia. Ia teringat 20 atau 30 saudari di kamar dagang 5 arahnya yang telah bekerja keras selama setahun. Hasil maksimal yang bisa mereka dapatkan hanyalah 1 juta kristal suci. Setelah dikurangi biaya pelatihan mereka sendiri dan berbagai pengeluaran kamar dagang, mereka hanya bisa menghemat beberapa ratus ribu. Baginya, angka 100 juta itu sungguh tak masuk akal. Saudari, apa menurut Anda itu harga yang mahal? Lino tersenyum manis. Coba kita hitung. Meskipun Jalan Tenglong bukanlah daerah yang sangat makmur di pinggiran kota Zixing, daerah itu jelas tidak buruk karena dianggap sebagai daerah menengah. Di daerah ini, sebuah toko dengan radius 15 kaki harganya antara 5 hingga 8 juta kristal suci yang dianggap murah. Di daerah yang lebih makmur harganya setidaknya 20 juta kristal suci. Di Jalan Tenglong, katakanlah satu toko berharga 6 juta. 30 toko berharga 180 juta. Dan semua akta-akta ini saling terkait. Sehingga sangat mudah bagi kekuatan atau bisnis besar untuk membelinya secara massal dan menjalankan operasi mereka sendiri. Jadi nilainya kemungkinan besar beberapa kali lipat lebih tinggi. Jadi apakah menurut Anda harga awal 100 juta itu mahal? Mendengar itu, Wyoming tertegun, terdiam lama, tubuhnya yang halus gemetar. Karena kata-kata Linuo sangat mempengaruhinya. Meskipun sebelumnya ia menyadari nilai dari 30 akte tanah tersebut, ia tidak pernah menghitungnya dengan cermat. Sekarang, setelah mendengar kata-kata Linuo, ia benar-benar menyadari betapa besar kekayaannya. Itu adalah sesuatu yang mustahil didapatkan oleh kamar dagang 5 arahnya seumur hidup. Melihatnya tertegun, Linuo tidak buru-buru. Ia malah mengambil teh yang telah diseduh dan menuangkan secangkir teh Wyoming dan Yangke. Kemudian, Yangke menyesap tehnya dan bertanya, Nunali, jika kita benar-benar melelangnya secara keseluruhan, berapa banyak pasukan di kota Bintang Ungu yang mampu membelinya? Setidaknya 10 orang mampu. Tuan, jangan remehkan pasukan di kota Bintang Ungu. Meskipun mengumpulkan ratusan juta kristal suci tidaklah mudah. Jika kita menyebarkan berita ini sebelumnya dan memberi mereka waktu untuk mengumpulkan dana, mereka masih bisa mengumpulkan cukup banyak. Baiklah, kalau begitu, mari kita lelang semuanya. Presiden Hua, bagaimana menurut Anda? Tanya Yangke sambil menatap Wyoming, sehingga Wyoming tersentak, dan wajahnya memerah karena kegembiraan. Kemudian dia berkata dengan getar, saya akan mengikuti keputusan Tuan. Baiklah, Yangke terkekeh. Tahu Wyoming mungkin sedang tidak bisa berpikir jernih saat ini, jadi ia memutuskan untuknya. Jangan khawatir Tuan, masih ada 5 hari lagi sampai lelang berikutnya. Saya akan mempromosikan akte tanah kamar dagang Anda dengan baik dan mendapatkan harga yang bagus. Linuo meyakinkan Yangke dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak. Yangke tersenyum tipis. Baiklah, menurut aturan balai lelang kami mengenakan komisi 5% untuk lelang barang konsinyasi yang berhasil. Namun mengingat nilai transaksi ini yang signifikan, saya akan menawarkan diskon dan mengenakan biaya 2%. Meskipun hanya diskon 3%, mengingat ukuran dasarnya yang sangat besar, itu tetap merupakan jumlah kristal suci yang signifikan. Mendengar itu, Yangke cukup terkejut tetapi tidak ada alasan untuk menolak. Jadi dia berkata, saya berterima kasih kepada Nunali atas nama Presiden Huo. Linuo terkejut tetapi ia tidak menganggapnya terlalu serius. Setelah tersenyum tipis, ia berkata kepada wanita di sampingnya. Bibi Chun, tolong ambil 2 undangan VIP dan berikan kepada tuan ini. Baik, jawab Bibi Chun, mengeluarkan 2 undangan emas berkilauan dari cincin luar angkasanya dan meletakkannya di depan Yangke. Linuo menjelaskan sambil tersenyum. Rumah lelang akan dibuka dalam 5 hari. Tuan dan Presiden Huo akan dapat masuk dengan undangan ini. Saya akan mengatur semuanya. Ada banyak barang bagus di lelang ini, jadi Tuan harus datang.
Mungkin akan ada harta karun yang menarik perhatian Anda. Saya pasti akan datang. Yang tersenyum dan mengangguk. Menyimpan undangan itu lalu menyapa Hua Yomeng yang masih terkejut dan berjalan keluar dengan santai bersamanya. Kemudian Bibi Chun mengantar mereka pergi. Baru kembali setelah mereka meninggalkan rumah lelang. Nona, mengapa Anda begitu baik kepada orang itu? Apakah ini karena masalah tuan muda kedua? Tanya Bibi Chun, menatap Linwo dengan raut wajah khawatir. Kalau tidak, kenapa Anda pikir saya akan menawarkan pengurangan 3 poin? 3 poin itu setara dengan hampir 10 juta kristal suci. Linwo tersenyum pahit lalu mendesah. Tapi orang ini sangat berhati-hati dan tidak menghargainya. Memang, Bibi Chun juga mendesah. Karena Jangke berkata, terima kasih Nona Li atas kebaikan Anda, atas nama Presiden Hua. Dari sini, Lin Nuo dan Bibi Chun tahu bahwa pihak lain adalah orang yang berhati-hati. Ia tidak menerima kebaikan Lin Nuo, tetapi malah mendorong Hua Yomeng keluar. Membuat Lin Nuo tak berdaya untuk sementara waktu. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan tuan muda kedua. Tadi ada sedikit keributan di udara. Apakah Bibi Chun merasakannya dengan jelas? Tanya Lin Nuo menatap wanita itu. Terlalu cepat berakhir. Bibi Chun menggelengkan kepalanya. Saya khawatir seseorang di pihak tuan muda kedua mencoba melarikan diri dari kota bintang ungu. Tetapi gagal. Hah? Lin Nuo mendesah. Presiden kamar dagang itu kejam sekali. Mereka darah dagingnya sendiri. Tapi dia memaksa tuan muda kedua datang ke tempat seperti itu. Sementara tuan muda ketiga menikmati semua kehormatannya. Nona. Bibi Chun terkejut dan segera mengedipkan mata padanya. Lin Nuo tersenyum tipis dan berkata, saya tahu, Bibi Chun, bukannya tidak ada orang luar di sini. Saya hanya mengeluh pada Anda. Kita tidak bisa menyelidiki masalah ini terlalu teliti, apalagi datang gegabah. Jadi kita hanya bisa menggunakan orang lain. Tuan yang bersama kamar dagang 5 arah memiliki asal-usul yang tidak diketahui, tetapi dia bahkan membuat Lu Tianfeng sangat waspada. Saya rasa dia cukup berkuasa dan berpengaruh. Saya sempat berpikir untuk memintanya mencari tahu tentang tuan muda kedua atas nama saya, tetapi sekarang sepertinya itu mustahil. Bibi Chun merutkan kening. Jangan khawatir Nona. Meskipun tuan muda kedua terkadang agak gegabah, dia orang yang beruntung. Saya khawatir dia akan baik-baik saja. Terlebih lagi meskipun bintang ungu berkuasa, dia tidak akan berani menyentuh orang-orang kita. Apalagi karena status tuan muda kedua berbeda, jadi nyawanya tidak akan terancam. Tetapi saya khawatir dia akan menderita sakit fisik. Itulah yang saya khawatirkan. Tuan muda kedua telah dimanja selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menahan rasa sakit fisik? Wajah Bibi Chun menunjukkan sedikit tekad. Jika Anda benar-benar khawatir, biarkan saya pergi menemui tetua Peng dan mencari tahu. Peng Hu? Lin Nuo merutkan kening. Dia bukan orang baik. Dia penuh nafsu. Bibi Chun, jangan cari dia. Jangan khawatir Nona muda. Bibi Chun tersenyum tipis. Meskipun Peng Hu tua ini tidak baik, justru karena inilah saya memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Paling buruk, saya bisa memberinya beberapa keuntungan. Dia tidak sekuat saya, jadi saya tidak bisa kalah. Sambil berbicara, Bibi Chun memutuskan dan berkata, sudah diputuskan, saya akan mencarinya sekarang. Bibi Chun! Wajah Lin Nuo tegas, tetapi sesaat kemudian Bibi Chun menghilang. Ia langsung cemas dan hanya bisa berdoa agar Bibi Chun tidak benar-benar menderita di tangan Peng Hu. Setelah Yang Ke dan Hua Yomeng meninggalkan rumah lelang Tong Tian, Hua Yomeng masih tampak linglung. Pipinya memerah dan dia masih bersemangat. Pikirannya terus tertuju pada 100 juta kristal suci. Sesekali dia melirik Yang Ke, matanya yang indah dipenuhi rasa terima kasih. Jika bukan karena orang ini, kamar dagang Wu Fang pasti sudah rata dengan tanah kemarin.
dan semua saudara dan saudari pasti sudah terbunuh. Bagaimana hal sebesar itu bisa terjadi? Pada saat ini, Hua Yomeng tiba-tiba merasa bahwa dia bisa mengandalkan orang lain. Perasaan ini membuat hatinya hangat dan sedikit terobsesi. Selama bertahun-tahun, dia telah memimpin kamar dagang Wufang, seperti yang dikatakan Lin Nuo. Prospek dan masa depan semua orang ada di pundaknya. Bebannya sungguh berat dan bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh tubuh yang lemah. Tetapi dalam hal ini ada seseorang yang bisa menjadi tulang punggungnya dan membiarkannya merasakan perasaan mengandalkan orang lain. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk beberapa saat dan terus berpikir dalam benaknya betapa hebatnya jika keadaan bisa selalu seperti ini di masa depan dan akan selalu ada seseorang yang dapat diandalkan. Bukankah itu Presiden Huo? Tepat saat Hua Yomeng sedang asik melamun, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping. Alisnya berkerut. Mendengar suara itu dan dia menoleh. Tak jauh dari sana seorang pria yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun dengan langkah lincah bak naga dan harimau. Mengendap ke arah mereka sambil terkekeh. Matanya melirik ke titik-titik sensitif Hua Yomeng. Dia berpakaian elegan dan tampak seperti orang dari latar belakang terkemuka, tetapi mata segitiganya memberinya aura menyeramkan. Tatapannya membuat Hua Yomeng merasa tidak nyaman. Di belakangnya, dua prajurit alam kembali kekosongan mengikutinya. Ekspresi mereka dingin dan acuh tak acuh, jelas seperti penjaga Jiang Chou. Rasa jijik dan takut menggenang di mata indah Hua Yomeng, tetapi ia segera kembali tenang saat menyadari bahwa ia tidak sendirian, melainkan ada Yangke di sisinya. Hidup ini penuh dengan pertemuan. Bertemu langsung dengan Presiden Hua di sini sungguh takdir. Jiang Chou tampak tidak menyadari keengganan Hua Yomeng, tetap mempertahankan sikap antusiasme. Presiden Jiang, Anda bercanda. Anda dan saya sama-sama Presiden Kamar Dagang. Seperti kata pepatah, pesaing adalah musuh. Tidak ada yang namanya takdir antara Anda dan saya. Kata Hua Yomeng dingin. Musuh? Jiang Chou sama sekali tidak peduli dan mengangkat sudut bibirnya. Saya lebih suka pepatah bahwa rekan kerja adalah musuh. Presiden Huo adalah musuh saya. Mendengar ejekan terang-terangan ini, wajah cantik Hua Yomeng memucat dan ia berteriak. Presiden Jiang, hargai diri Anda sendiri. Mengapa saya harus menghargai diri saya sendiri di depan Anda? Kita akan segera menjadi keluarga. Jiang Chou tertawa. Ngomong-ngomong, bagaimana pendapat Anda tentang apa yang kukatakan setengah tahun yang lalu? Tuan muda ini tidak punya banyak kesabaran untuk menunggu lebih lama lagi. Setengah tahun yang lalu, Anda tiba-tiba meninggalkan kota Jixing dan saya tidak dapat menemukan Anda. Karena kita sudah bertemu, berikan jawaban kepada tuan muda ini dengan cepat. Wajah Hua Yomeng tiba-tiba berubah muram. Ia menggertakkan gigi dan melototinya. Jiang Chou mencibir. Presiden Huo, Anda seharusnya tahu bahwa kamar dagang kecil Anda tidak akan berarti apa-apa. Hal hebat apa yang bisa dilakukan beberapa kucing dan anjing? Mengapa tidak bergabung dengan kamar dagang Seng Yuan saya? Di bawah kepemimpinan saya, mengapa mengkhawatirkan keperkembangan masa depan Anda? Jika bukan karena Presiden Hua seorang wanita dan memikul beban berat, apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda mengambil keuntungan sebesar itu? Saya seorang pria yang menghargai wanita. Saya tidak tega melihat wanita cantik menderita. Presiden Jiang, saya sudah memberi Anda jawaban yang jelas terakhir kali. Mustahil bagi kamar dagang 5 arah untuk bergabung dengan kamar dagang Seng Yuan Anda. Tolong, hentikan ide ini dan jangan ganggu saya lagi. Setelah Hua Yomeng selesai berbicara, ia menarik Yangke dan berkata, Ayo pergi. Pergi? Jiang Chou melotot dengan mata segitiganya, melangkah ke samping dan segera menghalangi jalan Hua Yomeng. Mau kemana Anda? Karena saya sudah bertemu dengan Anda hari ini. Anda tidak bisa pergi tanpa memberi saya jawaban yang memuaskan. Dan Anda harus setuju hari ini. Entah Anda setuju atau tidak.
Anda tidak berencana memulai perkelahian di sini, kan? Seru Huayomeng. Ini kota bintang ungu. Hah? Jiang Zhou mendengus. Memangnya kenapa kalau ini kota bintang ungu? Presiden Huo, sepertinya kesopanan saya sebelumnya membuat Anda salah paham. Apa Anda lupa identitas saya? Belum lagi saya belum bertindak. Kalaupun saya bertindak, apa gunanya? Lagi pula, saya dengar kamar dagang 5 arah Anda membuat onar dan menyerang orang-orang di gerbang kota kemarin. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda masih aman. Tapi kalau saya menangkap Anda dan menyerahkan Anda kepada pengawal, saya pasti akan membantu mereka. Mendengarnya menyebutkan identitasnya, Huayomeng tampak berpikir. Wajah cantiknya sedikit memucat dan ia tampak agak ketakutan. Melihat keraguannya, Jiang Zhou mencibir. Presiden Huo, jangan menolak bersulang. Saya tidak punya banyak kesabaran. Beri saya jawaban yang memuaskan sekarang, dan kita akan tetap menjadi keluarga. Kalau tidak, Huayomeng menatap Yang Ke dengan tatapan memohon dan tak berdaya. Yang Ke menghela nafas, tahu ia tak punya pilihan selain melangkah maju, dan menepuk bahu Huayomeng dan memintanya untuk mundur di belakangnya. Ia menatap Jiang Zhou dengan tenang dan terkekeh. Tuanku, apa Anda lupa membawa sesuatu saat Anda keluar? Jiang Zhou menatap Yang Ke dari atas ke bawah dengan mata segitiganya dan berkata dengan galak. Dari mana asal Anda bocah nakal? Beraninya Anda bicara seperti itu pada saya? Melihat sikap Huayomeng yang lemah lembut dan patuh terhadap Yang Ke, ia tiba-tiba merasakan gelombang amarah karma di hatinya. Dan tentu saja ia tidak akan bersikap sopan. Beraninya Anda menyebut diri Anda tuan muda ini di depan saya. Anda benar-benar lupa membawa sesuatu saat Anda keluar. Kata Yang Ke sampai terkekeh, yang membuat ekspresi Jiang Zhou tegas. Katakan pada saya apa yang lupa saya bawa. Yang Ke mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan. Sebelum Jiang Zhou sempat bereaksi, dahinya ditepuk. Yang Ke tersenyum dan berkata, apa Anda lupa membawa otak Anda saat keluar? Jiang Zhou mundur beberapa langkah, raut wajahnya tampak ngeri. Ia adalah seorang prajurit tingkat kedua dari alam kembali kekosongan, tetapi ia sama sekali tidak berdaya menerima pukulan di dahi lawan. Jelas bahwa lawannya jauh lebih kuat darinya. Jika lawannya benar-benar berniat membunuhnya, bagaimana mungkin ia bisa selamat? Memikirkan hal ini, Jiang Zhou tiba-tiba berkeringat dingin. Dalam kemarahan dan rasa malu ia berteriak. Beraninya Anda memarahi saya, bajingan? Yang Ke tertawa dan berkata, jika Anda membawa otak Anda saat keluar, bagaimana mungkin Anda tidak tahu mengapa kami aman dan sehat hari ini? Setelah bertarung di gerbang kota kemarin. Alasan apa? Jiang Zhou bingung dengan kata-kata Yang Ke. Jadi, bukan teman saya yang meninggalkan rumah tanpa otak. Tapi otaknya seperti babi. Kata Yang Ke, raut wajahnya tiba-tiba menunjukkan pencerahan. Huayomeng yang mendengarnya tak kuasa menahan tawa, lalu merasa ada yang tidak beres dan segera menutup bibirnya dengan tangan kecilnya. Beraninya Anda? Jiang Zhou murka, energi sucinya tanpa sadar bergerak, siap melawan Yang Ke. Kedua prajurit yang mengikutinya mengubah ekspresi mereka secara drastis dan buru-buru melangkah maju untuk menahannya. Salah satu dari mereka sepertinya mengerti sesuatu dan membisikkan sesuatu di telinga Jiang Zhou. Leher Jiang Zhou menegang dan ia bertanya dengan marah. Punya pendukung? Kalaupun ada, mungkinkah mereka lebih kuat dari tuan muda ini? Saya dari keluarga Jiang dan tetua ke-8 bintang ungu adalah paman buyut saya. Pendukung siapa yang lebih kuat dari saya? Yang Ke tertegun dan melirik Huayomeng. Apakah tetua ke-8 bintang ungu berasal dari keluarga Jiangnya? Ya, tetua Jiang Changfeng adalah anggota paling senior di keluarga Jiang. Huayomeng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Justru karena itulah ia tak berdaya menghadapi keterikatan Jiang Zhou. Meskipun Jiang Zhou dan tetua ke-8 terpisah oleh banyak generasi, dan mereka hanya bertemu beberapa kali dalam setahun, mereka tak bisa bicara banyak. Lagi pula dengan latar belakang seperti itu, ia bisa menjelajahi seluruh kota bintang ungu.
Jiang Zhou telah lama berusaha menarik perhatian kamar dagang 5 partai dan dirinya sendiri. Jika Wei Yongmen tidak menghindarinya, ia takut akan apa yang akan terjadi padanya. Apa Anda takut? Jiang Zhou melototi Yang Ke. Berlututlah dan akui kesalahan Anda sekarang, dan saya akan mengampuni nyawa Anda. Kalau tidak, apalagi? Yang Ke tersenyum pada Jiang Zhou, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Anda punya nyali. Amarah Jiang Zhou mempuncak, keberaniannya meningkat. Dengan lambaian tangannya ia berteriak, "Tangkap dia!" Kedua prajurit di belakangnya ragu-ragu. Meskipun mereka tahu Yang Ke tidak mudah dihadapi, mereka tidak berani menentang perintah Jiang Zhou. Mereka mengayunkan tubuh mereka dan menyerbu ke arah Yang Ke dari kiri dan kanan. Keduanya adalah prajurit kuat di tingkat ketiga alam kembali kekosongan, dengan kemampuan yang luar biasa. Meskipun mereka belum sepenuhnya memahami kekuatan sejati Yang Ke, mereka berasumsi bahwa jika digabungkan, lawan mereka tak akan berdaya. Namun kenyataan sangat mengejutkan mereka. Tepat saat mereka menyerbu Yang Ke, tak mampu melepaskan kekuatan mereka sendiri. Yang Ke menyeringnya dan menampar mereka 2 kali. Satu ke kiri dan satu ke kanan. Gerakannya begitu mudah, sesantai mengusir pengganggu. Namun kedua tamparan itu secara bersamaan menelan mereka dalam pusaran kekuatan yang tak terhindarkan. Ini tidak bagus, teriak mereka berdua. Dengan panik mengerahkan esensi suci mereka untuk melawan. Namun di hadapan pusaran kekuatan itu, esensi suci mereka terbukti rapuh seperti kertas. Hancur dalam sekejap. Dengan 2 teriakan, kedua prajurit yang menyerbu ke depan itu terlempar. Satu ke kiri dan yang lainnya ke kanan. Menghantam dinding toko-toko yang berjajar di jalan, menciptakan lubang-lubang menganga. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.